Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raudhatul Jannah, saya doakan yang semua jamaah yang ikut salat hari ini sehat panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada seorang jemaat gereja yang bernama Dr. Alexander Teleusa SPUG, dokter spesialis kandungan, lulusan Fakultas Kedokteran UNER tahun 1968. Beliau selalu aktif mendengarkan kajian Islam di El Victor. Suatu hari beliau datang ke studio menemui salah satu ustadz yang mengisi. Pak Ustadz, saya 20 tahun mengalami kegelapan jiwa, 20 tahun tidak bisa tidur nyenyak, padahal dia ini adalah seorang dokter spesialis, kekayaannya luar biasa, rumahnya megah, tetapi mengalami depresi. 20 tahun dia tidur tidak nyenyak. Terus kemudian beliau mengatakan, apakah ini tanda saya sakit? Kata ustadz yang diajak dialog, iya, mungkin yang sakit bukan fisik Anda, tapi jiwa Anda. Terus suatu saat beliau melihat orang sholat. Jadi di rumahnya walaupun ada salibnya, walaupun ada pernik-pernik Kristiani, saudaranya yang muslim, dia sholat di rumahnya. Begitu dibuka pintu kamar musolanya itu, dia perhatikan terus. Kemudian dia takbir Allahu Akbar. Batinnya itu melihat orang sholat, di atas kepalanya orang sholat ini ada cahaya bertuliskan Nur Allah Muhammad. Subhanallah. Jadi orang sholat itu di mata orang Katolik ini, seorang dokter ini, itu ada cahaya bertuliskan kalimat Allah dan Muhammad. Itu pengalaman itu diberitahukan pada Ustadz. Langsung saja beliau mengatakan, sang Ustadz itu, mungkin Pak, jenengan ini mau dapat hidayah, karena melihat saudara Anda ini yang sholat, hanya jenengan diperlihatkan ketika orang sholat itu di atas kepalanya ini ada cahaya nur bertuliskan kalimat Allah dan Muhammad. Ketika itu langsung dia menangis. Kemudian tanpa kata-kata yang berat pun dia ungkap kepada sang Ustadz, oke Ustadz, mungkin ini jalan saya mengakhiri agama saya yang bernama Katolik, dan mungkin ini terakhir saya sebagai anggota jemaat gereja Santo Paulus di Juanda. Jadi Bapak kalau ke Juanda, sebelum kantor Kemenak itu ada gereja besar namanya Gereja Katolik Santo Paulus. Dia aktif di situ. Terus kemudian tidak lama sang Ustadz ini akhirnya menangis juga, dipeluk, langsung minta KTP-nya mana, kakaknya Pak.
kemudian datang ke Masjid Al-Akbar, diislamkan di sana dan diislamkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, imam besar Masjid Al-Akbar. Setelah dia masuk Islam, dia berkata, begitu indahnya Islam. Kemudian ditanya oleh Ustadz tadi, Bapak Dr. Alexander Telosa, Anda sekarang Muslim, dulu nama Anda Dr. Alexander Telosa, sekarang menjadi Muslim, izinkan kami untuk menambahkan nama jenengan. Nama jenengan ditambah Muhammad Abdul Halim Telosa. Masya Allah. Akhirnya sejak itu dia berubah namanya Muhammad Abdul Halim Telosa. Kemudian sang ustadz ini bertanya, Pak Halim atau Pak Alek, Anda sekarang jadi Muslim, Anda seorang dokter, setahunan Anda menjadi Katolik, sekarang menjadi Muslim, kira-kira apa kelemahan umat Islam? Bukan kelemahan Islam, tapi kelemahan umat Islam. Dr. Alek mengatakan, Pak Ustadz, sejak saya menjadi Muslim hari ini, saya katakan salah satu dari kelemahan umat Islam itu adalah kurang disiplin waktu. Masya Allah. Ini Pak, lemahnya orang Islam. Padahal setelah saya pelajari Islam, Islam menghormati waktu, wal asri demi masa, wad duha demi duha, wal lail demi malam. Tapi kebanyakan umat Islam rata-rata kurang disiplin. Ketika saya mengajar di UNER, Fakultas Kedokteran UNER, itu sulit mengadakan disiplin, sulit sekali. Terus sang ustadz bertanya, kapan umat Islam disiplin? Kata Pak Alek dengan bahan tertawaannya itu begini, umat Islam disiplin pas buka poso tok. Jadi umat Islam disiplin pas buka poso tok. Ngene apa mboten? Tadi saya ngisi kultum buka di Masjid Nurul Iman bersama Bapak mantan Gubernur Jawa Timur, Bapak Imam Utomo. Wah, itu jamaahnya meludak, Pak. Begitu adzan tet, disiplin sudah. Allahu Akbar, langsung minum. Tapi kalau suruh datang tepat waktu, bagaimana ini tepat waktu? Masya Allah, umat Islam masih belum, Pak. Lembaga pendidikan Islam kalau mau maju, salah satunya harus disiplin. Saya yakin ini lembaga Islam Raudhatul Jannah ini bisa maju berkembang ini ya karena disiplin. Ini ada riset, Pak, penelitian. Karena saya juga wali santri ya. Saya juga wali santri Gontor, wali santri Lirboyo. Saudara kami ada yang di Tebu Ireng, saudara kami ada yang di Tambak Beras. Ini teman ini mau S3 ini. Itu mengadakan riset lembaga pendidikan Islam Jawa Timur, Pak. Karena dia sudah nginep berkali-kali di Tebu Ireng, nginep 5 hari, di Gontor 5 hari, terus kemudian di Tambak Beras 5 hari. Katanya lembaga pendidikan Islam ini yang paling disiplin itu Gontor, Pak. Mulai kiainya sampai ustadznya sampai santrinya, tidak ada waktu yang ketinggalan, paling disiplin. Itu versinya beliau, nanti diuji disertasinya nanti. Jadi orang Islam itu kalau mau maju itu harus disiplin. Yang kedua, kata Pak Alek ini, lemahnya orang Islam ini itu adalah kurang bersatu. Masya Allah, suka mencaci, suka mencela amalan ibadah orang lain. Ini, Pak. Jadi kalau ingin maju ya kita harus bersatu. Terus yang kedua, hadirin, beliau menangis lagi itu ketika melihat saudaranya yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah, ketika saudaranya ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran,
Mulai surat yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, Yasin yang ketiga 6, Ar-Rahman yang kelima 5, sampai surat An-Nas yang ke-114. Lembaran-lembaran ini ketika dibaca itu dia perhatikan terus. Ternyata dia diberi hidayah oleh Allah. Ketika ada orang muslim membaca ayat suci Al-Quran ini, di atas Al-Quran itu versinya beliau ada nur, cahaya, bertuliskan kalimat Allah dan Muhammad. Subhanallah. Jadi kita sholat hari ini versinya Pak Alek ya, versinya orang Katolik ini, itu ada cahayanya. Makanya orang itu kalau pengen hidupnya tenang, damai, sholat. Pengen tenang, damai setelah sholat, baca Al-Quran. Maka benar nyanyiannya Wali Songo itu, syairnya Wali Songo, wong kang soleh kumpulono, sholat wengi lakonono, maca Quran angen-angen sak maknane, itu benar Pak. Alhamdulillah saya kemarin mendapatkan hadiah dari murid saya Pak, judulnya yaitu Al-Quran Medis. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi Al-Quran 30 juz itu ada ayat-ayat khusus yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, diterangkan di bawahnya itu ada hadis-hadis medis. Setelah hadis medis diterangkan lagi ada jurnal-jurnal kesehatan. Masya Allah. Jadi baca 2 lembar, baca itu subhanallah, segala macam penyakit yang ada di dunia ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu ada obatnya. Bahkan beberapa negara seperti daerah Malaysia menerapkan sebuah rumah sakit itu bagaimana terapi Al-Quran, terapi membaca Al-Quran untuk ketenangan jiwa. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya beliau ini masuk Islam, itu menambah syiar, dan kita sebagai seorang muslim harus bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah sejak kecil menjadi muslim, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan puasa, kemudian dengan zakat, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Insya Allah ini menghantar kita nanti pada akhirnya yaitu al-maut bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan panjenengan semuanya yang hadir cita-cita mulia, yaitu sehat, panjang umur, dan mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Terima kasih. Akhirul kalam wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.